Yo yo men, kembali lagi bersama saya Baron, tentunya di channel kebanggaan kita semua, Index Film. Gimana? Sudah punya pasangan buat besok tahun baru? Kayak saya dong, nggak punya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film tentang tembok besar Cina yang dibangun untuk melindungi diri dari serangan. Tanpa banyak bacot lagi kayak bocah epic, kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kejadian di abad pertengahan. Terlihat, 5 orang tentara bayaran dari Eropa sedang dikejar oleh suku Bukit. Mereka berhasil mengalihkan perhatian musuhnya dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. 21 orang telah terbunuh, dan mereka sudah berkuda selama 6 bulan lamanya. Mereka harus terus pergi ke arah utara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Lalu, tiba-tiba makhluk misterius menyerang. 3 orang tewas dan hanya tersisa William dan Tovar. Mereka berhasil membunuh makhluk aneh tersebut. Potongan tangan makhluk itu dibawa agar mereka bisa mencari tahu makhluk apa itu sebenarnya. Perjalanan dilanjutkan kembali dan suku Bukit mengejarnya. Sampai akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan Orde tanpa nama. Mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku Bukit. Mereka berdua memberitahu potongan tangan makhluk yang menyerangnya. Komandan Lin bertanya, di mana mereka bertemu makhluk tersebut. William mengatakan jika mereka melihatnya di daerah pegunungan 2 hari yang lalu. Ternyata, Order tanpa nama sudah mewaspadai gerak-gerik makhluk tersebut. Mereka tidak percaya kalau William yang membunuh makhluk tersebut seorang diri. Komandan Lin ingin mereka berdua segera dibunuh agar rahasia Orde tanpa nama tidak bocor keluar. Tapi Wang si ahli strategi ingin mereka tetap hidup karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Ternyata tembok Cina dibangun sebagai benteng melawan Taute, makhluk yang dibunuh oleh William. Orde tanpa nama memperkirakan Taute akan menyerang 9 hari lagi. Tapi ini jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Wang bilang, informasi dari mereka berdua sangatlah penting. Karena itu, saat ini mereka tidak akan dibunuh dan akan ditawan saja. Jenderal Shaw bilang, sudah 60 tahun mereka mempersiapkan ini dan hari ini, hari peperangan akhirnya datang juga. Tugas pasukan dibagi berdasarkan warna baju perang mereka. Hitam berarti pasukan darat, merah pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan berani mati. Mereka semua terlihat gugup dengan peperangan melawan Taute. Lalu, tiba-tiba jutaan Taute datang menyerang bak layak seperti semut. Serangan jarak jauh pun langsung diluncurkan. Taute akan langsung mati jika matanya ketusuk. Kini, giliran pasukan biru yang langsung menyerang. Taute ini memiliki seorang ratu dan dijaga sangat ketat oleh pasukan elit Taute. Sang ratu inilah yang memerintah semua pasukannya. Mereka mulai menaiki tembok Cina, dan sekarang giliran pasukan ungu yang menyerang. William dan Tovar dilepaskan dikatanya oleh Ballard, dan William membantu salah satu pasukan yang diserang. 3 Taute berhasil dibunuh oleh William. Sang ratu yang sangat cerdas dan sudah menganalisis situasi, menarik mundur semua pasukan, dan yang sudah mati juga dibawa kembali. Jenderal Shaw memuji pertarungan William dan Tovar. Mereka berdua pun dipersilakan untuk beristirahat. Peng berterima kasih karena William telah menyelamatkannya. Jenderal Shaw lalu bilang bahwa Taute ini sudah jauh lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. Ternyata, tujuan William dan Tovar adalah mencuri bubuk hitam, senjata paling berbahaya di abad itu. Begitu pula dengan Ballard. 25 tahun yang lalu dia juga dibayar untuk tujuan yang sama, mendapatkan bubuk hitam.
Mereka tidak ingin berlama-lama di sana. Ketika bubuk hitam itu ditemukan, mereka akan segera pulang untuk menerima bayaran. William dan Topher yang sudah merapikan diri disambut meriah oleh orde tanpa nama. Jenderal Shaw berterima kasih atas keberanian mereka. Jenderal Shaw ingin melihat lagi kemampuan memanah William. Ballard bilang bahwa mereka harus merahasiakan tujuannya ke sini demi keselamatannya dan meminta mereka menemuinya nanti malam. Di order tanpa nama hanya Lin dan Wang yang bisa berbahasa Inggris. Lin diajari bahasa Inggris oleh Ballard. William pun menceritakan dirinya sudah melalui banyak hal pertempuran hanya karena uang dan makanan. Komandan Lin pun mengajaknya ke tembok dan meminta William mencoba melakukan tugas pasukan biru. Lin bilang bahwa pertempuran orde tanpa nama bertujuan untuk kepercayaan, bukan untuk uang ataupun makanan. Lin bilang bahwa William seharusnya belajar untuk mempercayai sesuatu. Tapi William bilang bahwa dia bisa hidup hari ini karena dia tidak percaya kepada siapapun. Malam harinya, Ballard menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Ballard mengajak mereka untuk mencuri persediaan bubuk hitam dan kabur dari sana. Tepat ketika serangan terjadi, saat pasukan meninggalkan pos penjagaannya. Tak lama kemudian, Wang memanggil William dan Topher. Wang mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William mungkin akan berguna untuk pertempuran. Ternyata, Taute berasal dari meteorit yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteorit ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina, yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Taute akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia-manusia yang serakah. Taute ini memakan apapun dan akan diberikan kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Taute berhasil menerobos masuk ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari 2 juta orang penduduk di sana, maka dunia sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Di lain tempat, pasukan Menara Merah diserang. Jenderal Shaw dan Komandan Lin menyiapkan pasukan untuk bertempur. Ternyata mereka sudah dijebak. Bukan hanya ada satu Taute, tetapi ada Taute lain dari belakang mereka. Akhirnya, Jenderal Shaw terkena gigitan. Shaw yang sudah sekarat mengangkat Lin sebagai jenderal baru. Shaw pun akhirnya tewas. Di saat yang bersamaan, San, utusan dari istana membawa catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun. Dulu, banyak Taute yang berhasil dibunuh karena batu magnet seperti yang dibawa William. Magnet itu bisa membuat Taute menjadi tidak agresif dan juga tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. William memiliki ide untuk membuktikan kebenaran kekuatan magnet tersebut. Dengan cara menangkap seekor Taute layaknya menangkap seekor ikan, menggunakan kail tombak. Topher tidak ingin William membantu orde tanpa nama, karena tujuan mereka mencuri bubuk hitam dan segera kabur dari sana. Get out of this. Bius yang kuat dioleskan Wang di setiap tombak, dan pertempuran pun dimulai. Di lain tempat, Topher dan Ballard siap untuk kabur. Tapi Topher tidak bisa meninggalkan William sendirian. Sedangkan William masih galau antara kabur atau membantu para pasukan. Kail tombak yang sudah ditembakkan beberapa Taute berhasil ditusuk. Tetapi dengan mudah mereka melepaskannya. Hanya tersisa satu Taute. William pun datang untuk membantu. Butuh waktu lebih lama sampai bius itu benar-benar bekerja. Cincin api ditembakkan untuk melindungi sasaran dari kawanan lainnya. Dan karena kailnya akan lepas, William terpaksa turun ke bawah. Beberapa Taute berhasil menerobos cincin api. Topher pun datang untuk membantu William. Lin membantu mereka berdua dengan menggunakan bubuk hitam. Pasukan pun datang membantunya dan William tidak sadarkan diri. William dan Topher berhasil selamat. Lin bilang kepada mereka dia menggunakan senjata berbahaya yaitu bubuk hitam untuk menyerang Taute.
Lin meminta William untuk melupakan soal bubuk hitam karena bubuk hitam itu diincar oleh manusia-manusia yang serakah. Hanya saja Lin di sini belum tahu tujuan mereka. Thank you. Wang mencoba mendekati Baghdad ke Taute, dan Taute itu langsung tertunduk diam. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada Taute yang berhasil ditangkap hidup-hidup, harus segera dikirimkan ke ibu kota. San pun membawanya pergi. Topher bilang bahwa William hanyalah seorang pencuri, pembohong, dan pembunuh. Jadi nggak usah sok-sokan berlagak sebagai pahlawan. Know what you are. A thief? Semua pasukan dikerahkan ke tembok karena ada pergerakan dari Taute. Topher dan Ballard mencoba mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Mereka menghancurkan gedung untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. William pun berusaha menghentikan mereka. Menyadari pertarungan selama ini hanyalah keserakahan belakang, William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Di lain tempat, ternyata serangan Taute hanyalah sebuah pengalihan. Selagi mereka menyerah, Taute yang lain menggali terowongan agar bisa menembus ke tembok besar Cina. Horde tanpa nama harus sampai di ibu kota sebelum Taute menyerang. Mereka berencana menggunakan balon agar dia bisa sampai dalam waktu 6 jam. Meskipun cara ini sangat berbahaya dan belum pernah dicoba sebelumnya. Shen sudah sampai di ibu kota Bian Liang, dan kaisarnya ternyata sangat bocil sekali. William dianggap sudah berkhianat. Lin kini tahu tujuan mereka bertiga adalah mencuri bubuk hitam. Tapi William membantah. William bilang jika dia berusaha menghentikan Topher dan Ballard. Peng ternyata melihat kejadian pencurian itu dan bersaksi bahwa William memang mencoba menghentikan mereka. Meskipun begitu, Lin meminta William untuk dikurung dan mengirim pasukan untuk mengejar Topher dan Ballard. Di perjalanan, Ballard meminta Topher naik ke atas bukit untuk mencari jalan yang benar. Tapi ternyata Ballard malah berkhianat. Di tembok besar Cina, balon mulai diterbangkan dan banyak pasukan tewas karena tidak bisa menyeimbangkannya. Tiba-tiba, Peng membebaskan William. William dibebaskan karena Taute kini sudah sampai di ibu kota. Wang juga bilang, sekarang William bebas mencuri apapun yang dia inginkan dan menceritakan pada semua orang bahwa dunia dalam bahaya. Tapi William ingin membantu mereka dan satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan adalah dengan membunuh ratunya. Peng juga memohon untuk ikut berperang. Di dalam istana dengan cerobohnya, Sam menemukan fungsi dari magnet. Taute yang tersadar pun memberikan sinyal ke ratu, di mana lokasinya sekarang berada. Di sisi lain, Ballard ditangkap oleh suku bukit dan karena suku bukit tidak tahu apa itu bubuk hitam, dengan santainya mereka membakar dan semua mampus. Mereka semua mati dan Topher kini menguasai semua persenjataan dan bubuk hitam. Tapi pasukan Horde tanpa lama berhasil mengejarnya lalu menangkapnya. Ibu kota sudah dihancurkan oleh Taute. Lin yang dalam keadaan terdesak diselamatkan oleh William. Taute tidak akan menyerang ketika ratunya sedang makan. Jika ratu mati, maka seluruh Taute akan membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Wang berencana memberikan makanan ke Taute yang disandra dengan bubuk hitam yang diikat ke badannya, dan dia nanti akan diledakkan ketika dia balik ke ratunya. Peng terkena cakaran dan terluka parah. Come back for him. Dia mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Taute. William, Lin, dan Wang melepaskan Taute. Dia pun langsung makan dan kembali ke ratunya. Taute yang tahu keberadaan mereka bertiga berusaha untuk menerobos masuk. Wang pun menyerahkan batu magnet tepat sebelum dia tewas. 2 kali panah William berhasil digagalkan oleh pasukan elit Taute. Hanya tersisa 1 bubuk hitam, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. Sang ratu berhasil dibunuh, dan sesuai perkiraan, seluruh Taute membeku karena tidak mendapatkan sinyal.
William mendatangi Tovar yang sedang disandra. William bilang karena kemenangan ini dia diperbolehkan membawa bubuk hitam sebanyak yang dia mau. Plus dia dikawal kavaleri sampai dia pulang ke rumahnya. Tetapi Kaisar memberikan sebuah pilihan, membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tovar. Dan tentu saja William memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Lin yang datang pada saat itu mengucapkan perpisahan kepada William. William juga mengucapkan selamat kepada Lin yang menjadi jenderal wilayah darat laut. Thank you, General. William dan Tovar pun akhirnya kembali pulang. Dan di akhir film diperlihatkan antara William dan Jenderal Lin saling bertatapan dari kejauhan. Air mata perpisahan pun mengalir. Dan film pun tamat. Terima kasih telah berlangganan di channel Index Film. Buat kalian yang belum berlangganan, yuk berlangganan. Yang bisa dipetik dari film ini adalah satu kata, yaitu cinta. Dan cinta itu tidak harus memiliki. Saya Baron, pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Index Film.